Semangat pagi, apa kabar? Pasti luar biasa. Selamat datang dalam acara live pada malam hari ini ya. Senang sekali bertemu dengan Anda. Dari saya Peter Dendi. Yes, pada malam hari ini saya akan sharing topik menarik ya. Yaitu apa? 6 perbedaan karyawan, pengusaha konvensional dan pebisnis 3i Network dalam mendapatkan uang. Wow, apa sih bedanya? Ya mungkin Anda bertanya-tanya, emang kalau saya jalankan 3i Network apa bedanya? Saya sekarang sudah jadi karyawan misalnya Anda, atau saya sudah punya bisnis sebagai pengusaha konvensional, apa bedanya? Atau Anda sudah jalankan bisnis 3i Network, kemudian apa sih ini kelebihannya? Yes, kita akan bahas ya. Kita akan bahas. Saya cek dulu ya. Silahkan tulis di kolom komentar asal Anda dari mana ya. Seperti biasa. Dan klik tombol share di bawah supaya lebih banyak lagi orang yang menonton acara pada malam hari ini. Yes, saya cek dulu siapa yang sudah live ya. Yang sudah live, silakan tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar asal Anda dari mana. Dan klik tombol share di bawah ya. Klik tombol share di bawah supaya lebih banyak lagi orang yang menonton acara ini. Oke, ada Ibu Siti Rosalinda Hong Kong hadir. Yes, luar biasa Bu Siti ya. Selalu ada ya, selalu nonton video-video saya, luar biasa. Dan teman-teman yang lain silakan tulis di kolom komentar dan klik tombol share di bawah. Karena saya akan sharing ya. Sharing sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa menambah informasi Anda, menambah wawasan Anda, sehingga Anda tahu ya, Anda tahu ada di mana dan Anda tahu kelebihan kekurangannya seperti apa. Yes, kita mulai ya. Silakan klik tombol share di bawah ya. Klik tombol share di bawah supaya lebih banyak lagi orang yang menonton. Ada Ibu Indah Fitri Bogor hadir. Yes, luar biasa. Silakan ya. Sambil saya jelaskan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Ada Pak Luis Cikarang. Yes, luar biasa Pak Luis. Oke, apa sih bedanya? Yes. Ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, saya akan informasikan beberapa pengumuman ya. Yang pertama, ini dia. Apakah Anda mau e-book 100 tip bisnis 3i Network gratis? Anda mau e-book gratis? Sudah ada 10 yang dirilis ya, bahkan 11. Nah, ini luar biasa, langsung masuk ke WA Anda, langsung dikirimkan ke WA Anda, e-book berkualitas. Nah, caranya bagaimana? Gratis ya, 100% gratis. Tinggal klik bit.ly/tips3i atau klik link di atas, 100% gratis untuk Anda ya. Saya ingin berbagi supaya kita sama-sama berkembang. Oke, yes, itu pengumuman yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dia. Nah, kalau Anda sudah tahu bisnis 3i Network dan Anda sudah tonton video-video saya banyak sebelumnya, Anda belum bergabung, silahkan gabung sekarang ya. Join 3i Network sekarang dan dapatkan ya gratis biaya pendaftaran, gratis web support 3i Network, gratis mentoring untuk mendapatkan bonus 2 juta pertama Anda. Wow ya, penawaran yang luar biasa, tapi sayangnya terbatas ya. Hanya bagi 3 orang pendaftar tercepat ya. Segera take action, hubungi WA saya 0812 2940 1230. Segera WA saya 0812 2940 1230 ya. Hubungi WA saya, segera ketik, Pak saya mau daftar 3i Network ya. Saya mau daftar, mau ikut nabung, saya mau jalankan bisnis 3i Network. Segera hubungi saya. Oke, kemudian pengumuman ketiga, ini dia. Apakah bagi Anda pebisnis 3i Network, Anda yang sudah join, Anda yang sudah jalankan bisnis ini, apakah Anda pengen meningkatkan jumlah closing mitra dengan web support 3i Network? Jadi selain Anda presentasi secara offline, ini potensi online itu luar biasa. Tapi kalau tanpa alat bantu, ibarat Anda maku di dinding ya, enak mana? Pakai palu atau pakai tangan Anda, tangan kosong? Ya tentu enak pakai alat bantu, pakai palu, setuju ya? Anda pukul pakunya, kemudian Anda mau pasang figura atau apapun lebih gampang. Sama juga di bisnis ini. Anda mau jalankan bisnis secara online dengan alat bantu itu lebih gampang. Orang calon mitra Anda bisa pelajari web itu karena webnya informasinya lengkap. Begitu klik join, dia akan join kepada Anda. Yes, seperti apa? Ini contohnya ya. Terima kasih Pak, saya sudah closing 5 orang setelah ada web dari Pak Peter. Wih, keren ya.
Terima kasih Pak Peter, berkat link itu udah closing 3 orang. Keren Pak, saya punya web baru seminggu closing 3 mitra. Keren, sebulan berapa itu berarti ya? Terima kasih Pak Peter atas web supportnya, karena dengan nonton web support ini kakak saya yang di Jakarta, Tangerang langsung mau join, dengannya di Kalimantan dahsyat ya. Keluarganya sendiri langsung pada join, padahal tidak di satu area. Nah ini enaknya ya. Kemudian alhamdulillah dengan web itu ada berapa yang nyangkut closing. Baru jadi sudah ada yang mau join Pak. Ini dahsyat banget ya. Ini 7 alasan kenapa Anda wajib punya web support ini. Yang pertama, konten misalkan brosur resmi dari CHR. Kedua, terdapat video presentasi lengkap di Bis3i Network. Ada tombol klik chat WA yang langsung terhubung ke WA tanpa perlu save nomor Anda. Alur penjelasan disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Mudah digunakan dan bisa dikirimkan ke berbagai jenis sosial media. Responsive web design. Telah digunakan 1727 plus Bis3i Network dan terbukti menghasilkan closing mitra baru. Wow ya. Seperti ini tampilannya ya, ada video presentasi saya, nanti bisa pasang foto Anda, nama Anda, nomor WA Anda, email Anda ya. Ini ada tombol klik chat WA. Wow, dahsyat sekali. Berapa investasinya? Ya kalau Anda bikin web di luar sana biasanya jutaan sampai puluhan juta. Tapi di sini ya Anda tidak perlu keluar sebanyak itu. Anda hanya perlu keluarkan 497.000 saja. Ya, sangat-sangat terjangkau dibanding Anda hasilnya dapat bonus elite, bonus double elite. Ini tidak ada apa-apanya. Dan kabar baiknya ini masih masa promo ya. Masih masa promo, ada diskon besar-besaran ya. Bukan diskon 10%, bukan 20%, bahkan bukan 50%. Diskon 80% Bapak Ibu ya. Ini harganya dicoret, Anda cukup bayar 99.000 saja. Anda sudah dapatkan web luar biasa ini. Bayangkan kalau Anda pakai, Anda banjir closing, mitra-mitra di bawah Anda juga pakai. Wow ya, peledakan bisnis Anda akan dahsyat. Oke, segera take action, segera hubungi saya WA 0812-2940-1230 sebelum harganya naik ya. Segera WA ke saya. Oke, itu beberapa pengumuman. Kita kembali ke topik ya. Kita kembali topik 6 perbedaan antara karyawan, pengusaha konvensional dan pebisnis 3i Network dalam mendapatkan uang. Yes, selamat bergabung. Ini sudah ada Ibu Rika Saraswati, ada Pak Simon Re Purbalingga hadir, yes. Ada Ibu Kurniawati Bengkulu hadir, yes, luar biasa. Silakan, teman-teman yang lain silakan tulis di kolom komentar dan klik tombol share di bawah ya. Klik tombol share di bawah supaya lebih banyak lagi orang yang menonton acara ini. Karena saya yakin informasi yang saya bagikan ini pasti bermanfaat ya. Anda tonton dan Anda bagikan kepada mitra-mitra Anda. Anda boleh juga di kolom komentar tag ya. Anda ketik nama mitra Anda, nama teman-teman Anda supaya nonton acara ini, supaya mereka punya pemahaman. Ini loh bedanya ya. Ini loh bedanya antara ketiga profesi tersebut. Oke, siap untuk mulai? Yes, mari kita mulai ya. Apa sih 6 bedanya? Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ini dia ya. Yang pertama dari sisi waktu ya, dari sisi waktu ya. Orang bilang waktu adalah uang, betul ya. Waktu itu sangat berharga, sesuatu yang kita lewati itu tidak akan kembali lagi. Dan semua orang di dunia ini punya porsi waktu yang sama dalam sehari, punya 24 jam. Tapi tergantung bagaimana menggunakannya. Nah, untuk berhasil, untuk menjalankan, untuk mendapatkan uang, nah dari ketiga ini karyawan, pengusaha konvensional, dan pebisnis 3i Network, bagaimana mereka mengatur waktunya, bagaimana mereka menggunakan waktunya. Kita cek ya. Yang pertama, untuk jadi karyawan, waktunya berapa? Ya, Anda terikat waktu kerja. Jadi waktu Anda terikat. Ya, minimal 8 jam, belum kalau termasuk lembur. Ya, saya tidak menjelekkan jadi karyawan. Saya sendiri hampir 10 tahun jadi karyawan ya. Hampir 10 tahun jadi karyawan. Jadi saya tahu rasanya seperti apa. Dulu masih masa kayak apa namanya, kertas ceklok gitu ya istilahnya itu. Kemudian pakai fingerprint ya. Saya mengalami semua itu. Jadi terikat masuk jam pagi gitu, kemudian pulang sore. Kalau keluar kota, wah itu nggak ada jam kerjanya, udah lebih ini ya. Malam juga kerja kalau sampai di luar kota biasanya saya. Nah, itu jadi karyawan seperti itu. Jadi kita terikat waktu. Jadi kita tidak fleksibel, jadi terikat waktu. Jadi harus ada waktu yang kita habiskan untuk di situ.
Jadi Anda pergi pagi, pulang malam. Apalagi kalau teman-teman di Jakarta, rumahnya di Bekasi, di Bogor gitu ya. Pagi berangkat sebelum ayam bangun gitu ya. Malam udah, wah kalau ini macet ya udah sekalian malam aja. Ya, jadi berangkat anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur, ya. Bangun anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Lama-lama anaknya ditanya ke ibunya, Bu, itu siapa sih om itu? Ya, Anda udah nggak kenali jadi ayah, Anda dikenali sebagai om gitu ya. Nah itu, jadi Anda terikat oleh waktu. Ini minimal 8 jam. Jadi habis banyak orang menghabiskan waktu jadi karyawan, boleh ya, Anda boleh jadi karyawan bagus, tetapi lihat penggunaan waktu Anda, kehidupan Anda seperti apa? Apakah kehidupan Anda efektif atau tidak? Anda habis waktu di jalan ya, pulang ke rumah sudah capek ya, udah besok pagi harus berangkat pagi-pagi lagi ya. Oke, itu cara karyawan mendapatkan uang, karena itu membarterkan waktu ya, membarterkan waktu. Oke, kalau pengusaha konvensional seperti apa ya? Pengusaha konvensional. Kalau pengusaha konvensional ini malah habis waktu ya. Bukan hanya sekedar 8 jam, tapi kalau pengusaha konvensional itu harus berpikir, harus ada dalam bisnisnya itu sepanjang waktu ya. Sebelum dia jadi business owner yang artinya autopilot ya, bisnisnya sebelum autopilot dia harus ada di dalamnya ya. Yang sistemnya belum terbentuk, artinya dia kalau nggak ada dia bisnisnya ya nggak jalan gitu ya. Nah itu dia habis waktu, bukan sekedar 8 jam, dari pagi sampai sore, sampai malam, bahkan mau tidur masih kepikiran bisnisnya gimana caranya, ini nggak bisa ditinggal. Ya kalau karyawan, weekend misalnya Sabtu Minggu masih bisa liburan. Kalau pengusaha konvensional justru, Sabtu Minggu ini customer lagi rame nih, banyak pengunjung datang, gimana mau libur gitu ya. Jadi, jarang banget libur. Ini dia, pengusaha konvensional, waktunya yang harus dicurahkan benar-benar seluruh waktunya biasanya ya, sebelum dia punya sistem. Oke. Kemudian kalau pebisnis 3 network gimana? Nah ini, pebisnis 3 network apa bedanya? Kalau pebisnis 3 network, ini dia, waktu lebih fleksibel Bapak Ibu. Ya, waktunya lebih fleksibel. Artinya apa? Anda bisa jalankan kapan saja. Ya, Anda tinggal cerita ke tetangga, ke teman Anda, ya, Anda hadir di pertemuan, kan nggak harus sepanjang waktu, nggak harus 8 jam juga, ya. Sehari Anda sisihkan waktu 2-3 jam mulai dari segitu aja bisa. Ya, dan tinggal Anda tingkatkan ya sesuai dengan waktu yang Anda miliki. Mungkin Anda masih sambil kerja, ini pun bisa dijalankan. Artinya Anda kerja kan nggak 24 jam, betul ya? Minimal 8 jam memang ya, tapi Anda sisihkan waktu Anda daripada cuma scrolling Facebook ya, Anda cuma nonton TV yang ngerjakan hal-hal membuang waktu, mending Anda gunakan yang produktif. Ini waktunya lebih fleksibel. Bahkan sekarang orang update status saja bisa jalankan bisnis ini. Betul ya? Update status, share-share video seperti ini, Anda sudah bisa jalankan bisnis ini. Ini luar biasa. Bis 3 network. Jadi Anda yang tentukan. You are the master of your time ya. Anda yang mengendalikan waktu Anda. Kapan Anda mau istirahat, kapan Anda mau pakai waktu Anda. Ini dahsyat banget. Oke ya. Jadi sudah tahu ya bedanya, bahwa ini dia. Kalau karyawan terikat waktu kerja minimal 8 jam. Kalau pengusaha konvensional biasanya habis waktunya untuk ngurus bisnisnya karena belum ada sistem yang terbentuk. Pebisnis 3 network ini sudah ada sistem sebetulnya. 3 network kenapa? Sudah ada sistem. Jadi kita tinggal masuk dalam sistem itu, kita kerjakan bisa dalam waktu yang fleksibel. Oke. Ini yang pertama adalah waktu. Kemudian yang kedua, modal. Wah, ini udah, kalau bisnis udah kepikirannya modal gitu ya. Bisa nggak sih modal dengkul gitu kan? Oke. Kita lihat ya, modal untuk jadi karyawan, pengusaha konvensional, dan bisnis 3 network. Berapa modal yang harus dikeluarkan? Karyawan, perlu keluar modal nggak sih? Seringkali ada uang pelicin, ini jutaan. Bahkan saya pernah dengar gitu ya, ada orang ditawarin untuk masuk PNS ya, itu dengan nyogok 50 juta. Bayang, ada yang 100 juta. Mau masuk polisi harus pakai uang pelicin dan lain sebagainya ya. Saya nggak tahu di yang lain ya. Ini yang saya dengar seperti itu. Jadi
Wah, untuk jadi karyawan saja harus modal gede gitu ya. Harus ada uang pelicin dan lain sebagainya. Kalau jadi pengusaha konvensional seperti apa? Wah, jangan tanya ya. Modalnya sangat besar. Ya, modalnya sangat besar. Nah, jadi pengusaha konvensional misalnya apa? Buka bengkel gitu. Cukup nggak 1-2 juta? Nggak cukup. Ya, nggak cukup Anda pengusaha konvensional. Buka bakso aja nggak cukup 1-2 juta gitu ya. Bikin gerobaknya aja berapa gitu kan. Nah, pengusaha yang lain, Anda buka toko, Anda buka apalagi restoran, Anda buka salon dan lain sebagainya. Modalnya berapa? Ya modalnya besar. Puluhan juta sampai ratusan juta. Bahkan sampai miliaran. Ini kalau Anda jadi pengusaha konvensional, Anda harus siap. Ya, Anda harus siap dengan modal yang besar. Modal yang besar pun itu tidak ada jaminan modalnya segera balik dan untung. Ya, modalnya besar dan belum ada jaminan, gitu ya. Anda harus bersabar ya untuk ya ROI-nya berapa lama gitu ya. Balik investasinya berapa lama, balik modalnya ya Anda harus siapkan itu. Oke. Kalau pebisnis 3i Network berapa modalnya? Ada yang tahu berapa modal untuk di 3i Network? Ini dia, modalnya adalah 50.000. Cuma modal 50.000. Kebayang nggak? Coba kalau Anda bisnis di luar sana, apa sih yang modal 50.000 Anda sudah bisa buka bisnis? Coba. Ya. Anda jualan, ada yang orang keliling itu ya, jualan ada rokok, permen gitu ya. Kuaci atau apa gitu ya, itu nggak cukup loh 50.000. Ada kotaknya gitu ya, orang yang kelilingan itu di base atau apa itu nggak cukup loh 50.000. Gede loh ya. Tapi di sini Anda modalnya cuma 50.000. Selain itu Anda nabung ya. Pengeluaran Anda adalah investasi ya, masuk di investasi. Ini luar biasanya. Oke ya, paham ya perbedaannya mengenai modal yang harus dikeluarkan. Jadi, ini dahsyat banget 3i Network. Kemudian yang ketiga, penghasilan. Nah, ini mengenai penghasilan ini menarik ini. Penghasilan. Yang pertama jadi karyawan. Jadi karyawan. Berapa sih penghasilannya? Ya, jadi karyawan ada yang tahu? Terbatas ya. Anda jadi karyawan itu terbatas, sudah diporsi ya. Kamu karyawan baru ya sekian ya, misalnya antara 2,5 sampai 10 juta. Ya biasanya segitu gitu ya. Anda sudah dipatok, nggak bisa gitu ya. Bos, saya bulan depan mau naik gaji 2 kali lipat. Bisa nggak Anda bilang gitu? Bisa. Anda mau naik, ya saya pengalaman ya. Saya pengalaman jadi karyawan juga hampir 10 tahun. Jadi naik gaji ya, naik gaji itu apa namanya? Ya saya cerita aja dulu. Saya jadi karyawan, tahu berapa gaji saya pertama? Gaji saya pertama waktu lulus kuliah kerja, saya kerja di Jakarta ya, kehidupan di Jakarta, kebayang gajinya berapa? 2 juta Pak Ibu ya. Dengan gaji 2 juta, saya harus hidup di Jakarta dengan segala macam kebutuhan, transportasi dan segala macam, dan harus dicukup-cukupkan. Dan itu mau naik gaji, ya, itu nggak bisa minta bulan depan, tahun depan ya, tahun depan naiknya. Dan berapa naiknya biasanya? Wih, Januari gitu ya, gajinya naik berapa? Sekitar 10%. Ya, naik sekitar itu, betul nggak? 5-10%. Ya, gaji naik itu pun itu hanya untuk mengimbangi inflasi sebetulnya. Ya, untuk mengimbangi inflasi, karena ada inflasi, harga-harga pada naik, ya udah gaji Anda dinaikin dikit. Ya sebetulnya gaji Anda itu nggak naik, gaji Anda itu tetap karena harga-harga naik, gaji Anda mengikuti gini. Sebetulnya gaji Anda tetap. Ya. Ini Anda jadi karyawan begitu. Tapi ya itu sudah dijatah. Ya sudah dijatah ya segitu. Anda nggak bisa protes gitu ya. Bos, saya mau dong naik 3 kali lipat. Aduh, saya kan udah kerja 5 tahun nih. Masa per tahun cuma naik 10%, naik dong 500% gitu. Ada yang seperti itu? Gak ada. Ya Anda harus terima, porsinya ya segitu. Oke? Yes. Kalau pengusaha konvensional berapa penghasilannya? Nah, kalau Anda bisnisnya besar, bisa dapat puluhan sampai ratusan juta per bulan. Tapi, ya ada tapinya juga, bisa rugi puluhan dan ratusan juta juga.
Ya, Anda jadi pengusaha konvensional itu nggak ada jaminan. Anda keluar modal sekian, Anda dapat sekian, bulan depan juga tetap akan dapat sekian. Nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Bulan ini untung, bisa jadi bulan depan bisa rugi. Itu bisa terjadi. Dan itu biasa ya. Artinya, ya itulah dunia pengusaha, dunia bisnis seperti itu. Tapi kalau di pebisnis 3i Network, berapa penghasilannya? Nah ini dia, dengan modal 50.000 tadi, berapa penghasilannya? 1 sampai 300 juta per bulan Bapak Ibu. Ya, 1 sampai 300 juta per bulan tanpa resiko kerugian. Apa ruginya? Ya, Anda nggak perlu buka toko gitu ya, Anda nggak perlu buka tempat gitu kan. Benar nggak? Anda nggak butuh alat-alat yang canggih gitu, nggak perlu ya. Kalau buka salon, Anda perlu alat-alat salon gitu ya. Anda buka bengkel ya, Anda perlu spare part, Anda perlu alat-alat untuk memperbaiki mesin dan lain sebagainya. Butuh modal yang sangat besar. Tapi kalau di sini, ruginya apa? Risikonya apa coba? Ya, paling risikonya ditolak, ya sudah toh. Apa ruginya? Ditolak Anda nggak kekurangan apapun juga kok. Cuma ditolak aja. Itu aja. Ya. Di sini tidak ada kerugian secara materi. Oke, ini bedanya. Karyawan terbatas ya, dibatasi. Ya, dibatasi. Pengusaha konvensional bisa besar, puluhan sampai ratusan juta, tapi ruginya juga bisa besar. Tapi di 3i Network ya, ini luar biasanya, tanpa resiko 1 sampai 300 juta per bulan. Silahkan Anda pilih. Dan luar biasanya 3i Network ini tidak harus Anda full time. Ya, Anda tidak harus full time. Misal Anda sekarang kerja jadi karyawan, boleh ya. Tadi saya cerita di sela-sela waktu Anda pulang kerja, Anda jalankan bisnis 3i Network. Kenapa tidak? Ya, dapat 2 sumber penghasilan, atau Anda sudah punya bisnis yang lain, Anda juga jalankan 3i Network. Karena apa? Lah di sini nggak perlu keluar modal besar, risikonya nggak ada. Lah kenapa nggak dijalanin? Tapi potensinya gede. Mau sampai kapan Anda terbatas seperti ini? Misal Anda jadi karyawan, mau sampai kapan gitu ya? Anda kerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya gitu-gitu aja. Mau sampai kapan umur Anda dihabiskan ketika sampai pensiun Anda nggak punya apa-apa? Mau sampai kapan? Ya hidup adalah pilihan. Ini pilihan Anda. Tapi kalau kita bisa milih yang lebih baik, kenapa enggak? Ya jalankan dua-duanya. Ya. Nah, ketika sudah income-nya di sini sudah lebih dari yang Anda dapatkan, ya Anda boleh memilih. Anda mau resign atau mau tetap jalankan dua-duanya juga nggak apa-apa. Ya, ada pengusaha properti gitu ya. Pengusaha properti, dia sudah punya bisnis besar, dia pengusaha makanan, punya pabrik, bayangkan ya. Tetap jalankan 3i Network. Sekarang jadi crown agensi dalam waktu 1 tahun 10 bulan. Ya, Pak Heri Purnomo, beliau itu pengusaha besar. Ini pengusaha yang sudah bisnisnya banyak, tapi beliau mau jalankan bisnis ini. Karena apa? Beliau lihat waktunya fleksibel, ya modalnya nggak gede, tapi hasilnya beliau ratusan juta tiap bulan dari 3i Network. Padahal dari bisnis yang lain juga masih menghasilkan. Itu luar biasanya bisnis ini. Jadi kalau Anda nggak jalankan sekarang, ya saya kira, rugi sekali gitu loh. Ya apa mau tanpa risiko kerugian, tapi potensinya luar biasa besar. Oke, kita sudah ada 3 nih ya, sudah ada 3 perbedaan. Kemudian, apalagi perbedaannya? Yang keempat, nah dalam pencapaian ya, karyawan. Nah ini waktu ya, untuk waktu pencapaian. Misalnya Anda jadi karyawan, untuk gaji di atas 10 juta, biasanya rata-rata Anda perlu waktu 20 tahun dan pendidikan tinggi. Betul nggak? Setuju nggak? Ya, untuk gaji di atas 10 juta, Anda mau naik posisi, Anda mau pengen jabatan yang lebih tinggi, ya Anda perlu pendidikan yang tinggi. Misalnya Anda seorang teknisi yang sangat handal. Ya, Anda lulusannya STM misalnya. Keahlian Anda nggak perlu diragukan lagi. Tapi Anda untuk gajinya naik, Anda perlu ijazah yang lebih tinggi, misalnya minimal S1. Oke? Minimal S1 Anda bisa naik posisi gitu. Atau Anda ingin posisi yang lebih tinggi harus S2 dan lain sebagainya. Bayangkan 20 tahun. 20 tahun untuk naik ke gaji 10 juta lebih. Ini yang harus Anda lakukan. Betul ya? Oke. Kemudian kalau pengusaha konvensional,
Nah, ini perlu waktu puluhan tahun untuk sukses dan bertahan dari persaingan. Anda mau buka bisnis, ya, Anda buka bisnis, nggak bisa Anda baru buka sebulan, 2 bulan, kemudian langsung untung besar. Balik modal gitu, nggak bisa. Anda lihatlah, ya di sekitar Anda, pengusaha-pengusaha yang punya bisnis yang besar, ya, punya restoran, ya, biasanya restoran udah melegenda, ya, sudah puluhan tahun baru mereka itu profit menikmati hasilnya, ya, untuk sukses, dan itu pun harus tahan dari persaingan. Karena apa? Ya di bisnis konvensional begitu ada satu bisnis yang bagus buka gitu ya, orang lihat, wih bagus nih bisnisnya, di sebelahnya langsung buka bisnis yang sama. Ya langsung ada saingannya di sebelahnya lagi, gak jauh dari situ buka lagi karena ini bisnis bagus. Akhirnya turun, omsetnya turun, ya lama-lama bisa tutup juga kalau nggak tahan terhadap persaingan. Dia kalah saing dengan yang baru ini. Perlu waktu puluhan tahun, dan itu nggak jaminan juga itu akan bertahan terus. Saya ingat ada salah satu pabrik jamu, ya, pabrik jamu di Semarang. Itu yang sudah berapa puluh tahun ya, hampir 100 tahun ya. Itu akhirnya dinyatakan pailit, ya, dinyatakan bangkrut. Bayang nggak? Sudah puluhan tahun, bahkan hampir ratusan tahun, akhirnya apa? Kalah dengan persaingan. Ini dia. Bisnis di luar sana jangan kira gampang. Ya, jangan kira buka bisnis jadi pengusaha konvensional itu gampang. Tidak. Ya, Anda harus mau bersabar, Anda harus kerja keras, bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Makanya biasanya pengusaha konvensional, biasanya suksesnya itu kira-kira usia-usia sudah tua, ya. Jadi saya jadi ingat ada salah satu kron, ya, ada salah satu kron dari 3i Network yang tinggal di daerah perumahan mewah di Tangerang, ya, perumahan mewah di Tangerang. Beliau ya baru umur 40-an lah sekarang, ya, baru 40 tahun. Tapi yang di sana, yang tinggal di sana, itu kira-kira udah 60 tahun ke atas, ya. Yang rumahnya mewah, yang mobilnya mewah, itu udah 60-70 tahun lah yang mereka menikmati seperti itu. Artinya mereka berbisnis dari muda sampai tua akhirnya berhasil menikmati. Tapi yang keren tadi itu tidak perlu waktu selama itu. Itu kita bisa bedakan. Berapa waktu untuk di 3i Network untuk sukses? Hanya 1-3 tahun, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda serius jalankan bisnis ini, ya, bisnis 3i Network, Anda butuh 1-2-3 tahun untuk mencapai puncak kron agensi. Itu 1-3 tahun. Ya, kron pertama bahkan 8 bulan, Bapak Ibu. 9 bulan, ya. 9 bulan jadi kron agensi, ya. Kalau yang lain bayi lahir 9 bulan, ini 9 bulan jadi kron agensi. Ini dahsyat banget. Ya, ada yang 1 tahun 10 bulan, ada yang 1 tahun 11 bulan, dahsyat, ya, 2 tahun, 3 tahun. Jadi itu real, ya. Untuk sukses di bisnis ini tidak perlu waktu yang lama. Ya, tinggal Anda pilih. Jadi karyawan untuk kejar gaji di atas 10 juta perlu waktu 20 tahun lebih, pendidikan tinggi. Untuk sukses di konvensional perlu waktu puluhan tahun. Anda perlu bersabar, atau Anda kerja keras di bisnis 3i Network dengan waktu yang fleksibel, dengan modal yang kecil tanpa resiko, tapi potensi hasilnya ratusan juta. Anda bisa capai 1-3 tahun. Kalau Anda ada pilihan seperti ini, kira-kira Anda pilih yang mana? Oke, Anda pilih yang mana? Ini loh, ini perspektif. Saya mau membukakan perspektif. Karena saya pernah mengalami jadi karyawan, saya memang belum jadi pengusaha konvensional, ya. Artinya belum pernah saya buka bisnis yang besar gitu. Belum pernah, tapi saya lihat, ya, orang-orang yang sukses di sana adalah orang yang berproses puluhan tahun. Tapi di sini saya lihat orang-orang yang sukses di 3i Network, anak muda, ya. Bayangkan, ada anak muda usia 25 tahun, penghasilan udah 300 juta per bulan. Ini luar biasa, kron kedua, Bapak Yosef Setiawan. Padahal beliau tidak ada background bisnis, cuman karyawan biasa, tapi beliau mau meluangkan waktu untuk jalankan bisnis ini. Di luar waktu kerjanya beliau jalankan bisnis ini. Akhirnya punya pilihan, ketika di bisnis 3i Network hasilnya begitu besar, ya sudah, beliau bisa tinggalkan karyawannya, fokus di 3i Network, dan sekarang tinggal menikmati passive income, ratusan juta per bulan. Ini luar biasa bisnis ini. Oke?
Ini pencapaian ya, untuk waktu pencapaian butuh berapa lama. Kita lihat yang kelima ya. Nah, kelima. Untuk berhasil kan butuh pengalaman gitu ya. Untuk sukses di sana. Nah, kalau karyawan biasanya gimana? Anda buka nih koran atau Anda buka browsing gitu ya, lowongan kerja. Biasanya yang dicari apa? Lebih diutamakan yang sudah berpengalaman. Benar nggak? Lebih diutamakan yang sudah berpengalaman. Lah ini ada orang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, SMK, dia kerja justru mau nyari pengalaman, di lowongan kerjanya dicari yang sudah berpengalaman. Ya, ironis sekali ya. Kerja mau cari pengalaman disuruh yang sudah berpengalaman. Artinya apa? Ya itu realitanya seperti itu. Ya, realitanya seperti itu. Kemudian kalau pengusaha konvensional, butuh pengalaman nggak? Ya, tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau tidak pengalaman, bisa tertipu. Di luar sana banyak banget ya. Bisnis gitu ya, bisnis dia modal, dia beli bahan baku dari mana, ternyata ditipu dan lain sebagainya, uangnya dibawa kabur. Wah, sudah. Saya banyak belajar ya dari pengusaha-pengusaha konvensional juga. Saya belajar ilmunya segala macam dan saya lihat kisahnya gitu ya. Saya lihat bukan hanya pencapaiannya, saya bukan hanya lihat, sekarang dia punya mobil, punya penghasilan besar gitu, enggak ya. Saya lihat prosesnya, harga apa yang harus beliau bayar, dan luar biasa. Yang harus beliau bayar, beliau karena awal nggak berpengalaman, ditipu ratusan juta, miliaran, itu biasa banyak banget ya. Ditipu, karena nggak pengalaman gitu ya, asal percaya aja gitu ya. Ada yang duitnya dia percayakan kepada ini udah teman baik kok, udah teman baik, sudahlah percayakan aja. Tapi ternyata ini teman baik, menikung gitu ya, nusuk dari belakang, bawa kabur, habis. Akhirnya sudah di posisi pengusaha, ada penghasilan besar, akhirnya drop sampai nggak punya apa-apa, sampai makan cuman tahu tempe. Ini terjadi, ya, itu terjadi. Ini luar biasa. Jadi pengusaha konvensional itu nggak gampang, berat. Makanya Anda harus punya banyak pengalaman. Tapi kalau di Bis3 Network, perlu nggak Anda punya pengalaman? Enggak. Ya, Anda tidak perlu pengalaman. Yang penting Anda trust, Anda percaya kepada leader Anda pasti sukses di sini. Ya, sudah ada jalannya. Leader Anda sudah sampai ke posisi-posisi yang mengagumkan. Ada yang sudah sampai crown agency. Anda tinggal ikuti saja cara mereka. Dan sederhana di sini, mudah dilakukan oleh semua orang. Anda tidak perlu skill-skill yang canggih, hanya skill-skill standar lah, ya, skill-skill standar ya. Anda cerita ke orang, Anda tinggal bisa cerita, Anda bisa update status pun, Anda bisa jalankan bis ini, oke? Luar biasa. Jadi Anda pilih mana, ya? Ini bedanya ya. Kemudian yang keenam, sudah sampai yang keenam ya. Persaingan. Nah, ini persaingan. Kira-kira kalau ada lowongan kerja gitu ya, ada lowongan kerja dibuka posisi apa gitu ya. Yang ngelamar banyak nggak? Banyak banget biasanya ya. Ada dibuka lowongan kerja, antri luar biasa. Job fair di mana-mana penuh ya, di mana-mana penuh. Jadi artinya apa? Terlalu banyak persaingannya mau jadi karyawan. Kalau jadi pengusaha konvensional seperti apa? Banyak sekali. Anda baru buka bisnis ini, bulan depan ada yang lihat, ini bis bagus, dia buka juga yang sama. Nanti di sana buka juga yang sama, yaitu tadi ada persaingan, Anda kalah saing, sudah bangkrut, tutup. Banyak banget yang seperti itu. Banyak artis gitu ya, mengandalkan nama besarnya. Saya udah terkenal nih, saya coba deh buka restoran gitu ya, orang pasti karena lihat nama saya di situ. Kenyataannya apa? Enggak. Ya, banyak artis yang coba berbisnis ya, karena dia nggak tahu ilmunya, mungkin juga dia nggak punya pengalaman yang banyak di situ, udah nggak nyampe setahun udah tutup. Ya, dari survei, ini survei menarik, info buat Anda. Dari survei menarik, dari 100 bisnis yang dibuka, biasanya di tahun pertama itu 80%-nya tutup. Ya, dari 100 bisnis 80%-nya itu tutup di tahun pertama, kan sisa 20%. Nah, yang 20% ini 80%-nya tutup di 5 tahun berikutnya. Jadi sisa tinggal 4 doang ya, 4% doang. Ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Jadi banyak sekali. Tapi kalau di 3i Network
Ini sedikit sekali persaingannya. Jadi persaingan untuk jadi crown agency itu terbuka lebar banget. Bayangkan ya, ini sampai sekarang itu baru ada 11 orang crown agency. Padahal di tahun 2020 itu ditargetkan ada 100 orang crown agency. 2020 itu tinggal 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi ditargetkan ada 100 posisi kosong. Nah, ini terbuka lebar, siapapun Anda itu bisa untuk meraihnya. Oke? Jadi ini sedikit sekali persaingannya. Jadi Anda kalau mau serius jalankan bisnis, Anda pasti bisa. Oke? Jadi ini adalah 6 perbedaan ya antara karyawan, pengusaha konvensional dan pebisnis 3i Network dalam mendapatkan uang. Oke ya, semoga ini bisa memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada Anda dan secara objektif Anda bisa menilai ya kelebihan kekurangan masing-masing profesi itu. Ya tidak ada yang jelek ya, tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Nah, saya juga sudah pernah jadi karyawan juga, tetapi ini pilihan Anda. Anda tetap mau jadi karyawan saja atau sekarang Anda mau bisnis konvensional atau Anda meluangkan waktu untuk sambil kerjakan itu tadi, tapi juga Anda menginvestasikan waktu untuk jalankan bisnis 3i Network, untuk mulai bangun aset Anda. Nah, ketika aset Anda terbentuk di bisnis ini, Anda enak sekali. Tiap bulan jadi crown agency, ratusan juta mengalir ke rekening Anda. Oke, pasti bermanfaat. Sukses